Longline vessels deploy miles of fishing lines in the open ocean in pursuit of fish like mahi-mahi, tunas, and swordfish. These vessels have the capacity to set up to 50 miles of baited hooks that can be left to soak overnight or for several days. Along with capturing the target fish, the hooks may also ensnare a variety of ocean animals, including sharks, endangered sea turtles, seabirds, and marine mammals. Fishermen can take measures to reduce the accidental capture of some of these ocean animals. Setting the fishing lines deeper allows many animals to swim over the top. A specially designed fishing hook called a circle hook can make it easier to release an animal that's accidentally been caught. Adding streamers above the water can scare away seabirds and save them from being caught on fishing hooks. Effective fishing gear modifications like these can reduce the impacts of longline fishing on ocean wildlife. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Dasar-Dasar Perikanan Tangkap. Izin untuk menjelaskan materi dari alat tangkap yaitu longline. Di sini kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Adnan Darmajati dengan NIU 559469 dari Prodi Aquacultur. Lanjut. Dan saya Eva Arda Kirana dengan NIU 557290 dari Prodi MSA. Saya Hasna Alifia Azhara dengan NIU 567571 dari Prodi Aquacultur. Saya Rifki Mahardika Santo Putra dengan NIU 563 THP. Baik. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada deskripsi penjelasan dari alat tangkap longline itu sendiri, komponen dan cara kerjanya, isu terkait dari alat tangkap longline ini, dan solusi terkait isu yang akan dibahas. Next. Next. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari alat tangkap longline itu sendiri. Jadi, alat tangkap longline itu adalah alat tangkap yang berupa tali panjang yang disebut tali utamanya dan dilengkapi dengan mata pancing atau hook yang dipasang secara bercabang dan dipasang secara beberapa meter atau interval. Bisa setiap 1 meter, setiap 2 target yang akan ditangkap. Nah, panjang tali utama ini bisa mencapai ratusan atau ribuan meter, dan jumlah mata pancingnya bisa berjumlah ratusan hingga ribuan buah, tergantung ukuran kapal dan target tangkapannya tadi. Longline ini biasanya dipasang di laut lepas, dibiarkan terapung dengan pelampung, lalu ditarik kembali setelah beberapa jam. Next. Terdapat 2 jenis longline. Yang pertama ada rawai dasar atau bottom longline, dan yang kedua ada rawai permukaan atau pelagic longline. Nah, rawai dasar ini itu digunakan untuk menangkap ikan demersal yang ada di dasar perairan. Dan rawai permukaan atau pelagic longline ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar ataupun yang kecil hidup di perairan lepas seperti tuna. Next. Nah, untuk target ikan sendiri, longline ini banyak digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis besar bernilai ekonomi yang tinggi.
seperti tuna, jenisnya ada yellowfin, big eye, bluefin, dan albacore, cakalang, marlin, dan swordfish. Next. Nah, alat tangkap longline ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dia selektif, terutama untuk ikan besar seperti tuna. Yang kedua, efisien, bisa menangkap ikan dalam jumlah yang banyak di tengah perairan atau di dasar sesuai target spesiesnya. Biaya operasionalnya cenderung rendah karena dia lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan jaring yang besar atau yang disebut dengan pursein. Yang kelima, dia itu ramah lingkungan dibandingkan dengan alat tangkap yang lain karena dia selektif tadi, tidak menangkap juvenil-juvenil pada ikan. Kekurangannya yaitu ikan non-target. Di alat tangkap longline ini masih cenderung salah dalam menangkap ikan, seperti penyu dan hiu itu juga sering ikut tertangkap atau terjerat dari umpannya tadi. Terus proses penarikannya itu cenderung lama karena panjangnya tadi yang bisa sampai ratusan hingga ribuan meter. Dan karena proses penarikannya yang lama itu membutuhkan banyak tenaga kerja itu sendiri. Lalu kualitas ikan itu bisa menurun karena proses penarikannya yang lama. Ikan yang terlalu lama berada di air itu kualitasnya bisa menurun. Gitu. Next. Selanjutnya adalah komponen dan cara kerja. Next. Jenis dan demersal. Pada umumnya, longline memiliki beberapa komponen. Yang pertama seperti tali utama atau mainline, yang merupakan tali terpanjang yang menjadi pondasi utama longline tersebut. Panjangnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan kilometer. Dan tali ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti nilon, yang bisa menahan beban ikan-ikan besar. Selanjutnya adalah tali cabang atau branch line, merupakan tali-tali pendek yang terikat pada tali utama dengan jarak tertentu, misalnya 1 meter, 2 meter, atau yang lainnya. Panjangnya bervariasi tergantung target ikan. Next. Dan yang ketiga adalah pemberat atau sinker. Ini merupakan komponen penting dalam longline demersal, karena berfungsi untuk menenggelamkan seluruh rangkaian agar mencapai dasar perairan dan menahannya agar tidak hanyut. Yang keempat, ada mata pancing atau hook. Ini terletak di ujung setiap tali cabang. Mata pancing memiliki beberapa macam, seperti J-hook, yang seperti huruf J, dan circle hook, yang seperti melingkar. Dan yang selanjutnya adalah umpan atau bait. Umpan digunakan bisa beberapa macam. Yang pertama ada ikan jenis hidup atau umpan buatan. Pemilihan umpan ini sangat mengaruhi jenis ikan. Next. Selanjutnya ada pelampung atau buai. Pada longline polykick buai berfungsi untuk menjaga tali utama agar tetap mengambang di permukaan air, sedangkan pada longline demersal buai memiliki fungsi utama sebagai penanda posisi. Yang terakhir ada tali pelampung atau buai line. Supaya main line menggantung di kedalaman tertentu dan berguna untuk menargetkan ikan yang berenang di kedalaman tersebut. Kemudian ada cara kerja longline. Yang pertama, setting atau penebaran. Kapal akan bergerak perlahan sambil melepaskan tali utama, tali cabang, mata pancing yang sudah diberi umpan, dan pelampung secara berurutan. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa jam, tergantung panjang tali yang digunakan. Yang kedua ada soaking atau perendaman. Setelah rangkaian pancing terpasang seluruhnya, kapal akan membiarkan dia dalam air. Durasi perendaman bervariasi, biasanya antara 6 hingga 12 jam. Selama tahap ini, ikan yang memakan umpan akan tersangkut di mata pancing. Yang ketiga,
ada hauling atau penarikan. Tahap terakhir di mana longline ditarik kembali di atas kapal. Proses ini biasanya dibantu oleh mesin bernama line hauler. Para awak kapal akan memeriksa setiap mata pancing dan mengambil ikan yang tertangkap. Kemudian akan disimpan dalam penyimpanan atau ruang pendingin. Isu kebijakan pengelolaan hasil tangkapan sampingan tuna longline di Samudra Hindia. Next. Isu terkait longline, ramai tuna atau tuna longline diakui sebagai salah satu metode penangkapan ikan yang sangat efektif dalam menjaring spesies tuna. Selain efektivitasnya, alat tangkap ini juga dinilai selektif terhadap hasil tangkapan utamanya. Meskipun alat tangkap ini menghasilkan hasil tangkapan yang tidak seluruhnya merupakan spesies target. Sebagian dari hasil penangkapan tersebut dikategorikan sebagai hasil tangkapan sampingan atau bycatch yang menimbulkan isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Komposisi jenis ikan ini yang tertangkap secara tidak sengaja cukup beragam. Menariknya, sebagian besar dari hasil tangkapan sampingan tersebut diketahui memiliki nilai ekonomis. Artinya bycatch ini masih dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi nelayan. Solusi terkait isu. Yang ke-1, penggunaan teknologi dan modifikasi alat tangkap. Mengembangkan dan menerapkan modifikasi alat tangkap seperti penggunaan circle hook, umpan ramah lingkungan, atau pengatur kedalaman pancing dapat mengurangi tertangkapnya spesies non-target seperti pori lumpur atau ikan naga. Teknologi ini membantu meningkatkan selektivitas alat tangkap. Yang kedua, penelitian dan pengumpulan data berkelanjutan. Penelitian ilmiah ini mengenai komposisi spesies bycatch dan dampak ekologis penting untuk memperbarui kebijakan pengelolaan. Data yang akurat menjadi dasar dalam merumuskan regulasi dan menentukan musim penangkapan yang ramah lingkungan bycatch. Juga harus dilaporkan agar dapat diteliti jumlahnya. Dan yang ketiga, penerapan sistem pemantauan dan pengawasan atau monitoring system. Pemasangan visual monitoring system VMS dan penerapan observer program di kapal longline penting untuk memantau komposisi hasil tangkapan secara akurat. Data tersebut digunakan untuk evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Yang bisa kelompok 9 sampaikan tentang komponen alat tangkap long line, deskripsinya, cara kerjanya, terus isunya dan solusi terkait isu. Dengan penerapan solusi tersebut, penggunaan long line dapat terus dilakukan secara efisien sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut serta mendukung keberlanjutan dari perikanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.